Di video kali ini, saya akan membahas tentang sarapan itu penting atau enggak bagi teman-teman yang sedang diet. Karena konon katanya kalau nggak sarapan itu bisa bikin lemes, otak jadi lemot, sakit mah, dan bahkan berat badannya bisa semakin bertambah. Benar nggak sih? Kalau Anda pengen tahu jawabannya, pastikan Anda tonton videonya sampai selesai. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dika Mahendra dari dietmentoring.com, sebuah kelas online yang akan mengajari Anda cara melakukan diet yang sehat agar Anda bisa turun berat badan 4-9 kilo dalam waktu 30 hari saja. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pendampingan diet langsung oleh saya, silahkan buka websitenya www.dietmentoring.com lalu bergabung. Sahabat-sahabat sekalian, di video kali ini saya akan membahas tentang sarapan. Sarapan itu sebenarnya penting atau enggak bagi orang-orang yang sedang melakukan diet. Dan untuk membahas topik apakah sarapan itu penting atau enggak pada saat melakukan diet, saya tidak sendirian, saya didampingi oleh istri saya. Dan langsung mari kita sambut, inilah Siska Techika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sarapan belum? Enggak, belum dong. Belum ya. Techika, ketika kita ngomongin tentang diet, itu kan di luar ada beberapa pendapat ya yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan diet, sarapan itu menjadi sesuatu yang penting gitu. Padahal di satu sisi ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa sarapan itu sebenarnya nggak penting. Dan kedua-duanya punya argumentasi masing-masing yang sebenarnya argumentasinya sama-sama logis dan sama-sama benar sih gitu ya. Jadi kali ini saya ngundang Techika untuk ngobrol tentang sarapan itu penting atau enggak gitu ya. Karena pertama, konon katanya kalau nggak sarapan itu kita bisa lemes. Kemudian yang kedua, kalau nggak sarapan otak itu bisa jadi lemot katanya ya. Kemudian yang ketiga, kalau nggak sarapan nanti waktu makan siang itu makannya itu jadi overeating, jadi terlalu banyak. Dan kemudian yang keempat, bisa menyebabkan sakit mah. Nah, saya ingin tahu pendapat Techika terlebih dahulu tentang kalau nggak sarapan itu bisa bikin lemes. Bagaimana pendapat Anda? Oh iya, pasti bikin lemes dan kayak kurang tenaga gitu ya. Kalau tubuhnya masih mengutamakan gula sebagai sumber bahan bakarnya atau masih menggunakan metabolisme gula. Kenapa? Karena yang biasanya kita suplai tubuh kita dengan bahan bakar gula itu kan kita nggak ada makanan yang kita bisa berikan sebagai bahan bakarnya, maka tubuh akan menggunakan cadangan gula yang ada dalam tempat penyimpanan bahan bakar gula. Nah, sayangnya kapasitas atau daya tampung dari liver itu cuma sedikit, cuma 100 gram. Jadi itu pasti bakal habis kalau kita melakukan kegiatan tanpa sarapan. Padahal sebetulnya kita bisa nggak lemes kalau kita nggak makan pagi. Oh ya, gimana tuh? Sebetulnya badan kita itu bisa menggunakan bahan bakar lain selain gula. Yaitu dalam bentuk lemak. Lemak dari makanan juga berarti? Lemak yang ada dalam tubuh kita juga dari makanan. Oh iya. Terus? Sayangnya pola makan yang di luar sana nih, kita nih itu lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat atau tinggi gula. Jadi gula. Gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan buat badan kita untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Padahal lemak di badan kita itu sebenarnya kan cadangan energi gitu ya. Cadangan energi yang bisa kita gunakan. Sayangnya kemampuan tubuh kita untuk cepat menggunakan lemak sebagai cadangan bahan bakar itu nggak semua orang bisa cepat gitu loh. Oh, artinya sebenarnya tubuh kita didesain untuk bisa bakar gula sekaligus bisa bakar lemak. Betul. Sebenarnya ya. Sekarang yang kedua nih, saya yang jawab nih ya. Apa tuh? Katanya kalau nggak sarapan otak itu jadi lemot. Oh iya. Bener, kalau nggak sarapan otak jadi lemot. Penjelasannya hampir sama dengan Techika tadi ya. Kalau nggak sarapan, berarti tubuh gitu nggak dapat pasokan makanan, nggak dapat pasokan energi, sehingga hanya mengandalkan cadangan gula yang ada di dalam liver. Memang selain liver, di otot kita juga itu nyimpen cadangan gula sekitar 400-500 gram lah ya.
Tapi kalau udah di dalam otot itu oportunis, dia nggak mau bagi-bagi ke organ yang lain. Cuman buat dipakai untuk dia sendiri gitu. Jadi praktis semua sel kita yang jumlahnya triliunan ini hanya mengandalkan 100 gram yang ada di dalam liver. Padahal otak kita itu paling banyak menggunakan energi. Nah, kalau nggak sarapan, sementara tubuh hanya bisa menggunakan karbohidrat atau gula sebagai bahan bakar, maka otak pasti nggak cukup mengandalkan 100 kalori atau 100 gram tadi gitu. Kurang. Itu yang membuat orang jadi lemot. Akan tetapi sama dengan tadi, ketika tubuh itu bisa membakar lemak entah dari makanan ataupun dari badan terutama ya, maka tubuh tetap dapatkan pasokan energi. Lemak ini kemudian oleh tubuh akan dipecah ya lewat proses yang namanya lipolisis. Lipolisis itu, lipo itu artinya lemak, lisis itu pemecahan. Nah, lemaknya akan dipecah jadi senyawa-senyawa baru yang disebut sebagai asetoasetat, kemudian beta hidroksibutirat. Nggak usah dihafal sih ini ya. Intinya bahwa lemak ini setelah diubah strukturnya menjadi beta hidroksibutirat atau BHB, itu dia bisa menyeberang ke otak gitu. Jadi orang berpikir otak itu bahan bakunya cuma gula doang. Enggak. Otak itu punya bahan bakar lain yaitu beta hidroksibutirat yang dipecah dari fat atau lemak. Kalau belum diubah jadi beta hidroksibutirat, lemak ini nggak bisa nyebrang ke otak. Makanya diubah dulu jadi beta hidroksibutirat. Jadi apa benar nggak sarapan bikin otak lemot? Benar, kalau tubuhnya hanya mengandalkan gula sebagai sumber bahan bakar. Tetapi nggak benar kalau tubuhnya itu bisa mengolah lemak badan menjadi energi, terutama menjadi beta hidroksibutirat yang dikonsumsi oleh otak. Nah, sekarang yang ketiga, katanya kalau pagi kita nggak sarapan, kita kan nahan-nahan lapar nih ya. Terus nanti begitu masuk siang, kita makannya jadi banyak banget, lebih banyak dari biasanya. Dan itu konon katanya yang bikin orang justru bukannya langsing, justru dia makin gendut gitu. Bagaimana pendapatnya Cika? Sekali lagi ya, ini pasti kejadian sama mereka yang masih mengutamakan gula sebagai bahan bakarnya. Artinya masih banyak mengkonsumsi karbohidrat. Kalau kita nggak makan nih pagi, siang pasti udah kayak apa makannya ya, apalagi kalau dimakan itu masih tinggi karbohidrat. Kenapa orang yang nggak makan pagi terus pola makannya masih pola makan yang tinggi karbohidrat, setelah makan itu malah tambah gemuk? Karena begitu dia makan kan tinggi karbohidrat. Sedangkan karbohidrat yang dia makan itu bukannya hanya memberikan rasa kenyang sementara, tapi dia bakal cepat lapar lagi. Karena kalau kita mengkonsumsi karbohidrat itu kan pasti akan dirubah jadi gula ya. Gula itu kita bakal gunakan sebagai bahan bakar. Nah, pembakaran gula ini yang dalam tubuh kita ini berjalan sangat cepat. Itu dioksidasi sangat cepat. Nggak boleh berlama-lama Pak. Nggak boleh berlama-lama, akan harus digunakan dan juga akan lekas habis. Dengan demikian begitu dia crash habis bahan bakar gulanya, lapar lagi. Padahal sebetulnya kita bisa loh, kita tuh pagi nggak sarapan, tapi begitu makan itu kita betul-betul dapat kenyang dan kenyangnya juga bisa tahan lama. Contohnya makanan apa tuh? Contohnya makanannya yang rendah karbohidrat, rendah karbohidrat gimana tuh? Rendah karbohidrat itu yang kandungan karbonnya rendah lah ya, kayak hewani. Hewani, semua hewan ya? Semua hewan kita konsumsi. Kemudian lemaknya, jangan ngomong lemak ya, karena dalam daging hewan itu udah pasti ada lemaknya. Jadi hewannya aja. Semua bagian hewan yang kita suka aja gitu dari ya? kepala sampai ekor, asalkan halal. Kaki ya? Asalkan halal ya? Jadi itu malah kalau yang kita makan itu, malah itu memberikan kita rasa kenyang lebih lama. Mengapa makanan hewan bisa bikin kenyang lebih lama? Karena mereka lebih lama ada dalam pencernaan kita. Jadi kalau yang namanya karbohidrat itu tidak diproses dalam lambung kita. Dia bypass akan nanti diprosesnya dalam usus halus. Nah, kalau protein hewani berikut lemak-lemaknya ini akan lebih lama ada di lambung. Di sana harus direndam oleh asam lambung. Asam lambung. Gitu. Dan butuh berapa lama sih ngerendam makanan di asam lambung itu untuk turun ke usus? Itu tergantung kondisi tiap orang. Jadi itu bervariasi, bisa 4, 5, bahkan sampai 14 jam. Butuh waktu lambung untuk mengosongkan itu dirinya. Kenapa bisa kerasa kenyang banget gitu ya, kenyangnya lebih lama. Boleh tahu berarti makanannya dianjurkan itu lebih dari hewan ya. Nabati boleh nggak tuh? Kalau bisa nih,
kita utamakan konsumsi yang protein hewani. Kemudian juga kalau mau lemak nabati bisa dikonsumsi seperti minyak kelapa, alpukat, minyak zaitun, MCT powder juga bisa. Kemudian nabati yang banyak seratnya ya, yang tinggi serat itu juga. Kemudian bisa juga buah-buahan. Buah-buahan semua buah. Enggak, yang kita cari buah yang rendah kandungan gulanya. Kandungan gula, contohnya? Contohnya bisa alpukat, bisa belewah, bisa kiwi, bisa lemon, bisa apel, bisa berry ya. Dan keluarga berry-berryan gitu. Blackberry ya maksudnya. Nah sekarang yang keempat nih, katanya kalau nggak sarapan itu bisa menyebabkan sakit mah. Nah saya akan bahas coba ini ya. Tapi sebelum dibahas, kita ngopi dulu ini. Apa ini? Kopi buat aku. Dengan fat activator. Asik. Dengan pemanis tanpa kalori. Silakan dicoba dulu ya. Nah, kopi dengan fat activator ini atau dari MCT ya, fat activator itu bisa digunakan sebagai pengganti sarapan. Biar teman-teman kalau misalnya tiba-tiba besok berhenti sarapan kan pasti lemes ya. Iya. Itu bisa sebagai booster biar teman-teman dapat energi. Jadi pagi-pagi saya biasanya kopi dengan fat activator 1 sendok takar, diminum pagi-pagi, nanti baru makan sekitar jam 12-an atau seringkali lebih gitu. Oh, oke. Oke, sekarang kita bahas yang keempat. Konon katanya kalau nggak sarapan itu bisa bikin sakit mah. Bener nggak kira-kira ini? Bener nggak ya? Nah, saya sering kali nih belajar dari kasus ya. Saya kan kebetulan dampingin diet itu sejak tahun 2016 ya. Sekarang 2001, berarti sekitar 5 tahun. Saya banyak banget ketemu dengan orang-orang yang sakit mah, yang mereka ini kalau telat sarapan, mahnya pasti kambuh. Saya sering tanya ke mereka, teman-teman ini sebenarnya setiap pagi sarapan atau enggak sih? Ya sarapan gitu. Loh kan konon katanya kalau nggak sarapan bikin mahnya kambuh. Lah kamu kan setiap hari sarapan kok mahnya justru kambuh gitu ya. Ada yang paradoks sih di sini gitu. Saya mencoba menyelidiki ternyata rata-rata orang-orang yang punya sakit mah ini mereka memang sering kali nggak sarapan. Tapi bukan karena disengaja. Bukan karena sengaja. Jadi nggak sarapan disengaja dengan nggak disengaja itu berbeda gitu efeknya. Sama dengan orang-orang kalau puasa, kita puasa itu dari sahur sampai maghrib. Orang-orang yang nggak punya sakit mah sebelumnya, selama puasa 1 bulan itu, apakah mereka kena sakit mah? Enggak. Karena apa? Karena mereka memang meniatkan dari jam segini sampai maghrib itu nggak makan. Nah, kalau orang-orang yang sakit mah itu biasanya mereka lupa sarapan bukan karena disengaja. Contohnya nih misalnya, pagi-pagi ada deadline pekerjaan yang harus nanti selesai taruhlah jam 11. Begitu bangun pagi, otak dia langsung nyalain komputernya, mengaktifkan semuanya, langsung dikerjain semuanya, kejar target, jam 11 selesai. Dia nggak sarapan. Tapi apakah dia sengaja nggak sarapan? Enggak. Dia melakukan itu karena otak dia dipaksa untuk menyelesaikan deadline. Di sini terjadi yang namanya stres. Lihatlah orang-orang yang sakit mah itu rata-rata entah pekerjaannya, entah keluarganya, entah aktivitasnya, itu menyebabkan mereka stres. Jadi orang-orang yang sakit mah biasanya identik dengan stres. Karena stresnya itulah mereka kelupaan nggak makan, nggak sarapan. Jadi bukan karena nggak sarapan sebenarnya, tapi karena tingginya stres ini gitu. Nah jadi untuk teman-teman di kelas saya anjurkan biasanya untuk teman-teman yang sakit mah coba diteliti apa sih yang membuat mereka stres pagi-pagi hari itu apa. Tapi setelah diketahui ternyata penyebab stresnya ini, coba diminimalisir. Terus kemudian sarapannya itu diundur pelan-pelan, tapi disengaja. Bilang ke dalam dirinya, aku hari ini mau sarapan jam 6. Besok ngomong aku mau sarapan jam 7. Tubuh itu ngerti. Jadi, tubuh kamu dari jam ini sampai jam segini nggak dapat makanan. Jadi tubuh beradaptasi. Nah, sementara orang-orang yang stres tadi, mereka itu nggak jelas. Jangankan tubuhnya ya, orangnya aja dia nggak tahu kapan akan makan. Tubuhnya juga nggak tahu dia kapan akan makan. Itu yang menyebabkan orang-orang kemudian stresnya meningkat, asam lambungnya meningkat, akhirnya orang nyebutnya sebagai mah. Padahal mah itu sendiri kan nggak ada ya. Nggak ada mah itu. Sakit mah itu apa? Sakit mah itu nggak ada. Semua yang berhubungan dengan rasa sakit yang terjadi di area lambung disebut mah. Padahal apa? Mereka itu sebenarnya bukan sakit mah loh. Ada yang perutnya perih, sebenarnya lapar.
Iya. dianggap mah. Gitu. Iya. Ada yang lambungnya bocor perih disebut mah. Mah juga. Padahal bukan. Iya. Jadi kalau saya ngelihat justru orang-orang yang sakit mah itu orang-orang yang seringkali satu, stresnya tinggi, kedua, organ pencernaannya hampir nggak pernah diistirahatkan. Mereka selalu makan gitu. Aku juga setuju tuh kalau nggak sarapan itu sebetulnya bukan penyebab sakit mah. Sakit mah atau gangguan pencernaan itu penyebabnya macam-macam. Bisa stres, bisa karena terlalu banyak makan, terlalu banyak mengkonsumsi jenis makanan tertentu ya. Kemudian juga apalagi kurang tidur juga bisa. Kurang tidur. Sekarang kita ngomongin kesimpulan nih ya. Kesimpulan sarapan itu penting atau enggak? Menurut Azika gimana? Kalau menurut aku nggak penting. Karena terbiasa nggak sarapan dan kemudian tubuhnya bisa mengaktifkan pembakaran lemak gitu ya. Betul. Kalau menurut aku sarapan itu penting. Oh gitu. Sarapan itu penting. Karena tubuh pada pagi hari untuk beraktivitas dia membutuhkan sumber energi. Berarti dia harus mencerna sesuatu untuk diubah jadi energi. Oke. Untuk jadi energi itu tadi kita bisa menggunakan gula sekaligus bisa menggunakan lemak. Nah kalau kita nggak mengkonsumsi gula, tubuh bisa makan dalam bentuk lemak badan kita. Jadi lemak badan kita itu cadangan energi. Itu adalah makanan yang bisa diubah jadi energi. Oh, oke. Jadi sarapan bagi tubuh itu adalah ketika dia bisa mengolah lemak badan jadi energi. Itu kenapa sarapan juga. Sarapan itu penting, tapi sarapan itu nggak harus selalu dengan makan. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.